Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Saryono dengan NIM A11 2022 Pada video kali ini saya akan menjelaskan simulasi ujian BKADS atau Associate Data Scientist. Berikut latar belakang masalahnya. Kesehatan adalah pilar utama kehidupan. Salah satu ancaman serius yang dihadapi masyarakat saat ini adalah gagal jantung, penyakit kronis yang menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, yang seringkali berujung pada komplikasi yang mengancam jiwa. Menyadari pentingnya penanganan dini dan akurat terhadap penyakit ini, dunia medis dan teknologi bekerja untuk menghadirkan solusi berbasis data. Salah satu langkah penting adalah pemanfaatan dataset medis untuk membangun model prediksi yang dapat membantu dokter dan tenaga medis dalam mengidentifikasi pasien berisiko tinggi. Dataset Heart Failure Clinical Record yang terdiri dari 29 catatan medis pasien gagal jantung menyediakan data penting yang mencakup berbagai faktor seperti age, anemia, kreatin fosfokinase, diabetes, ejection fraction, high blood pressure, platelets, serum kreatin, serum sodium, sex, smoking, time, death event, dan death event. Informasi ini menjadi fondasi untuk mengembangkan model prediktif yang akurat. Tujuan utama dari analisis dataset ini adalah satu, mengidentifikasi variabel kunci yang mempengaruhi resiko mortalitas pasien gagal jantung. 2. Membangun model prediktif yang dapat membantu memprediksi kelangsungan hidup pasien gagal jantung. Dengan hasil analisis ini, diharapkan dataset dapat memberikan wawasan yang berharga kepada rumah sakit, tenaga medis, dan prosedur dan pembuat kebijakan dalam mengurangi angka kematian akibat gagal jantung. Terkait dataset dapat diunduh pada tautan berikut ini. Lalu jumlah sampel data itu ada 299 pasien dengan jumlah atributnya itu 11 atribut. Lalu untuk labelnya itu kematian pasien selama periode tindak lanjut 0 itu diindikasikan sebagai hidup dan 1 diindikasikan sebagai meninggal. Pendekatan analisis. Untuk mendukung analisis dataset ini akan dibuat skema komparasi model prediksi yang dilakukan dengan dua pendekatan berbeda. 1. Menggunakan dua fitur penting. Model akan dibangun hanya dengan menggunakan dua fitur kunci, yaitu serum kreatin dan ejection fraction. Kedua fitur ini dipilih karena memiliki hubungan signifikan dengan fungsi ginjal dan keseimbangan elektrolit dan berdampak pada kondisi gagal jantung. 2. Menggunakan semua fitur. Model akan dibangun dengan memanfaatkan semua 13 fitur yang tersedia dalam dataset untuk melihat seberapa besar peningkatan akurasi dan performa jika semua informasi digunakan. Studi ini berfokus pada dataset 299 pasien yang dikumpulkan pada tahun 2015 yang evaluasi apakah dua faktor klinis utama, yaitu serum kreatin dan ejection fraction, cukup untuk memprediksi kelangsungan hidup pasien dengan lebih akurat dibandingkan menggunakan seluruh data fitur klinis. Nah, pertama-tama yaitu melakukan load library yang diperlukan seperti import NumPy untuk library numerik, lalu ada library pandas untuk membaca dataset, lalu ada library seperti matplotlib, pplot, dan seaborn ini untuk visualisasi, lalu sklearn ini untuk preprocessing, model selection,
Terus ini metrik untuk evaluasi. Lalu di sini escalon linear model ini untuk library model logistic regression. Bawahnya ada escalon Dagber untuk model KNN. Dan terakhir ada model assemble untuk model random forest. Pertama, load library. Load dataset. Load dataset. Sini saya menggunakan dataset yang ada di drive saya. Lalu ini dievaluate untuk menampilkan 5 record data awal. Sini terlihat. Lalu di sini saya mengubah ini nama kolomnya menjadi seperti ini sesuai dengan fitur yang ada. Lalu bab 2 mengolah data. Pada tahap ini akan mengolah data pada dataset heart failure prediction buat informasi data. Di sini saya menggunakan def.info untuk melihat informasi dataset. Di sini terlihat ada 11 atribut atau fitur dengan recordnya yaitu 299 record di sini, dan tipenya itu numerik. Di sini saya melihat deskripsi statistik dataset menggunakan df.describe. Di sini kita bisa melihat seperti count atau jumlah datanya pada setiap fitur. Lalu ada minnya rata-rata, lalu ada minimumnya dan maksimumnya gitu. Lalu kita visualisasi fitur nominal atau kategorikal. Sini untuk visualisasinya nominalnya. Lalu di sini untuk visualisasi fitur numerik menggunakan hisplot seperti ini. Lalu selanjutnya memvalidasi data. Di sini saya melihat apakah dataset mempunyai missing value atau tidak menggunakan df.isNo.sum. Di sini terlihat ada beberapa missing value pada fitur seperti age, creatine phosphokinase, ejection fraction, platelet, dan smoking. Di sini saya melihat juga apakah ada data yang terduplikat dengan df.duplikat.sum. Lalu selanjutnya saya melihat data yang tidak konsisten. Di sini terlihat bahwa unique value pada smoking ini ada value yang tidak konsisten yaitu none. Di sini. Lalu berdasarkan hasil pengecekan konsisten data yang telah dilakukan, kolom smoking menunjukkan nilai-nilai unik sebagai berikut, yaitu 0, 1, dan 6. Ini berarti selain nilai 0, tidak merokok, dan 1 merokok, terdapat juga nilai none, not a number, yang mengindikasikan adanya data yang hilang atau tidak terdefinisi pada kolom tersebut. Seharusnya untuk fitur kategorikal binary seperti smoking hanya ada 2 kategori yang valid, 0 dan 1. Keberadaan none membuat data pada kolom ini menjadi tidak konsisten. Selanjutnya, di sini ada 13 fitur berapa ini? 11. Iya, 13 fitur. 13 fitur, 299 record. Lalu ada berapa fitur yang tidak digunakan? Fitur akan digunakan semua, akan tetapi ada skenario di mana model akan dikomparasikan menggunakan 2 fitur penting,
yaitu tadi fitur ejection fraction dan fitur serum apa tadi? Bentar. Nah ini ejection fraction dan serum creatinine gitu. Komparasikan dengan model yang menggunakan semua fiturnya. Lalu targetnya apa? Targetnya itu dash event. Itu mencari tingkat keberhasilan pasien dalam pengobatan gagal jantung. Ada berapa model data frame yang harus dibuat? Dua. Model A menggunakan dua fitur saja, yaitu tadi ejection fraction dan serum fosfokinase, dan model B menggunakan semua fitur. Lalu saya melihat informasi dataset kembali menggunakan df.info. Sini terlihat 13 fitur dan satu target ini 12 fitur dan satu target. Lalu di sini saya mengisi missing value pada df smoking dengan cara mode. Sini terlihat bahwa nilai unik pada smoking sudah konsisten. Nah, sudah konsisten kembali. Lalu bab 5 membersihkan data. Ini saya melihat lagi missing value-nya dengan df_is_null.sum. Lalu di sini saya mengisi beberapa missing value, yaitu mengisi missing value pada age dengan median, lalu creatine phosphokinase dengan median juga, lalu terakhir ejection fraction dengan median, dan platelet dengan median. Lalu saya cek kembali apakah masih ada yang missing value. Ternyata sudah tidak ada. Inilah. Lalu cek duplikat apakah ada duplikasi atau tidak. Ternyata tidak. Dari pekerjaan membersihkan data yang telah Anda lakukan, bagaimana kami melakukan jika memiliki beberapa nilai kosong. Langkah yang saya lakukan adalah penghapus missing value tersebut atau mengisi missing value tersebut dengan metode seperti min, median, dan mode. Lalu bab 6, mengkonstruksi data. Ini saya melakukan visualisasi persentase kelas menggunakan conplot. Di sini terlihat bahwa sini targetnya tidak imbang begitu, imbalance lah. Sini saya drop targetnya, saya sebut X dan Y. Lalu saya menggunakan proses oversampling, yaitu semua T, agar targetnya ini seimbang atau balance. Berikut adalah visualisasinya setelah dilakukan semua T. Lalu di sini saya cek outlier dengan visualisasi dengan box plot. Ini adalah visualisasinya. Ini terlihat bahwa serum kreatin ini banyak outliernya. Lalu selanjutnya saya melihat korelasi antar fitur heatmap. Berikut heatmapnya. Dapat kita lihat pada korelasi bahwa serum kreatin dan ejection memiliki korelasi yang tinggi, baik itu positif dan negatif. Pada tabelnya silahkan Nah, ini untuk menjawab ini model yang
model yang telah saya lakukan itu, pemodelannya itu akurasinya itu didapatkan lebih tinggi menggunakan semua fitur dibandingkan dua fitur saja. Karena mungkin kalau dua fitur saja itu informasi yang didapatkan itu banyak yang hilang ya. Gitu. Di sini saya membuat data frame dua fitur, yaitu yang berisikan fitur yang tadi ejection fraction dan serum creatinine. Lalu ini saya membuat df semua fitur yang berisikan semua fitur. Lalu di sini X2 fitur itu untuk menampung dataset yang dimodelkan menggunakan hanya dua kolom utama. Y2 fitur untuk menampung target kelas yang akan terintegrasi pada model dengan dua kolom utama. Di sini untuk menampung data yang dihasilkan lantas menggunakan X2 fitur dan Y2 fitur. Lalu XL fitur untuk menampung semua dataset yang akan dimodelkan. Lalu YL fitur untuk menampung target atau kelas yang akan terintegrasi pada model dengan semua dataset. Lalu XL trend ini untuk menampung data yang dihasilkan trend test split menggunakan XL fitur dan YL fitur. Yang menjadi target itu adalah dead event. Lalu yang menjadi fitur adalah model A, yaitu dua fitur saja itu hanya menggunakan fitur serum creatinine dan ejection fraction, sedangkan model B menggunakan semua fitur yaitu seperti fitur H, anemia, creatine phosphokinase, diabetes, ejection fraction, leg blood pressure, platelet, serum creatinine, serum sodium, sex smoking, dan time. Lalu di sini melakukan memisahkan fitur dan target dataset dua fitur. Lalu ini juga memisahkan fitur dan target dataset all fitur. Lalu di sini saya melakukan normalisasi menggunakan rebus scaler. Di sini diperlukan scaler karena ada beberapa model yang mungkin tidak bisa menerima atau tidak bisa melakukan pemodelan karena angkanya itu belum dinormalisasi gitu. Ini dinormalisasi semua pada dua data frame, yaitu yang dua fitur tadi dan data frame yang semua fitur tersebut. Lalu di sini saya melakukan splitting untuk kedua data frame. Lalu saya import library. Di atasnya sudah saya import sebetulnya ini untuk model linear model, connector dan ensemble-nya. Ini untuk modelnya. Lalu di sini saya melakukan pemodelan random forest, yaitu yang dua fitur dulu dengan hasil akurasi 76%. Lalu F1 score pada 0 itu 75 dan F1 score untuk satunya itu 76%. Di sini untuk true positifnya itu 30, true negatifnya 32, lalu false positifnya 11 dan false negatifnya itu 9. Lalu ketika saya melakukan pemodelan dengan all fitur, hasilnya itu akurasinya meningkat menjadi 88%, dengan true positifnya itu 34, true negatifnya 38, false positifnya 7 dan false negatifnya 3. Ini lebih akurat daripada yang hanya dua fitur saja.
model KNN, dua fitur saja itu menghasilkan akurasi 76%, sedangkan all fitur itu menghasilkan akurasi 84%. Lalu untuk model logistic regression, dua fitur itu menghasilkan akurasi 79, sedangkan all fitur itu menghasilkan akurasi 84%. Lalu di sini saya membandingkan hasil akurasinya. Akurasi yang tertinggi itu random forest, KNN, logistic regression, all fitur. Lalu dua fiturnya itu LR, KNN, dan RF. Terlihat pada RF itu akurasi tertinggi gitu. Saya menentukan model yang terbaik itu dilihat pada hasil akurasi, presisi, recall, dan advance score masing-masing model. Sekiranya begitu. Terima kasih telah melihat video mengenai simulasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.